Apa kabar sahabat-sahabat sakti semuanya? Saya doakan selalu sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Karena hidup hanya satu kali, kita harus jalani dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan. Sahabat-sahabat semua, malam ini saya akan bercerita tentang kegigihan. Ada cerita dua orang teman saya, ini fakta bagaimana mereka berhasil sampai hari ini karena kegigihan atas usaha yang mereka lakukan. Cerita pertama sebut saja namanya TW. Beliau seorang parubaya yang sebelumnya adalah seorang pengusaha, tapi karena suatu hal usahanya mengalami kemunduran, lalu beliau banting setir menjadi seorang karyawan. Karena kondisi yang cukup sulit pada tahun 1994 waktu itu di Surabaya, beliau akhirnya menerima tawaran untuk menjadi seorang marketing di sebuah perusahaan yang mungkin saudara-saudara akan cukup kaget, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan toa. Mungkin sahabat-sahabat tahu apa itu toa. Toa seperti yang kita tahu adalah pengeras suara corong yang ada di masjid-masjid atau musola biasanya. Ketika beliau pertama masuk ke perusahaan ini, ada perasaan menyesal. Menyesal dalam arti, apa bisa saya akan menjual toa ini? Karena faktanya, toa itu adalah barang yang sulit sekali rusak, bisa sampai belasan tahun. Lalu kemudian kalau rusak pun tinggal diganti diafragmanya atau membrannya, atau salah satu komponen yang disebut dengan senter. Dengan perasaan yang tidak yakin untuk menjual produk ini, beliau pun berusaha menjalaninya. Hari demi hari, beliau berusaha untuk menawarkan produk ini dari pintu ke pintu, terutama dari masjid ke masjid. Mohon maaf, tanpa bermaksud apapun, tetapi saya menceritakan yang sebenarnya, bahwa beliau ini adalah seorang Kristen dan Chinese, tetapi beliau harus menjual toa ini ke pengurus-pengurus masjid ataupun musola. Dan ketika 1 bulan, 2 bulan berjalan, fakta mengejutkan terjadi bahwa beliau bisa menjual sampai 1.500 unit per bulan. Hal yang di luar dugaan, hal yang di luar ekspektasi beliau. Dengan adanya fakta bahwa toa ini sesuatu yang lama rusaknya, dalam arti bukan kebutuhan yang mendesak dan bukan kebutuhan sehari-hari. Kedua, kalaupun barang ini rusak, itu hanya tinggal diganti diafragmanya atau senternya, dan jarang sekali yang namanya toa ini rusak, dalam arti tidak bisa digunakan sama sekali. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau sahabat-sahabat semua tahu, di masjid-masjid sering kita lihat bahwa toa ini sangat lama umurnya, bahkan dari kita kecil sampai kita dewasa, toanya masih itu-itu saja. Lalu kedua, perbedaan agama yang membuat beliau mungkin akan sulit masuk ke masjid-masjid ataupun ke pengurus musola, akan menambah sulitnya menjual ini. Tetapi fakta mengatakan bahwa beliau mampu menjual sampai 1.500 toa di Surabaya saja. Dan saudara-saudara tahu bahwa di Surabaya itu jumlah masjid hanya sekitar 1.380-an masjid. Dan tidak mungkin setiap hari akan ada kampung ataupun desa yang akan bangun masjid. Kalau kita misalnya membayangkan, bagaimana sulitnya menjual toa ini? Lalu coba bayangkan ketika misalnya Anda yang melakukannya, lalu masuk dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, lalu Anda bawa jualan toa ini. Kira-kira respon apa yang Anda terima? Mungkin tidak semudah Anda menawarkan sepatu atau baju atau barang-barang lain yang lebih familiar. Tapi ingat, ini toa. Tetapi saudara-saudaraku, ternyata dengan kegigihan beliau, dengan tidak memikirkan semua hambatan itu, akhirnya beliau bekerja sangat sukses di situ. Anda tahu berapa lama beliau bekerja di sana? 17 tahun lamanya beliau berkarir di situ, sampai beliau sukses kembali. Cerita kedua, saya ingin menceritakan tentang seorang teman dekat juga. Sebut saja namanya ES. Dia ini awalnya adalah seorang pemain multi-level, pemain jaringan yang selalu berhasil merawat grupnya dari satu jenis multi-level ke multi-level lainnya. Bertahun-tahun, sekitar 13 tahun dia melaksanakan itu, jatuh bangun sampai akhirnya dia pada titik nadir, dan dia pun berkesimpulan bahwa dunia saya bukan ini. Lalu dia pun akhirnya banting setir ke dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, karena dia tidak pernah terjun sebelumnya dan tidak punya ilmu sedikit pun tentang itu. Apa itu?
dia terjun ke dunia online shop. Jadi dia membuka beberapa tokonya di Lazada, di Bukalapak, Tokopedia, Shopee dengan bekal nol. Nol dalam arti nol modal, tidak ada kapital, nol pengetahuan, karena memang dia tidak tahu menahu tentang dunia online shopping. Bahkan sepengetahuan saya, dia mau buka internet pun itu masih minta diajarin. Akhirnya dia 1 tahun yang lalu membuka toko pertamanya di Tokopedia. Kawan-kawan tahu, hari ini dia sukses besar. Dari tidak punya rumah, sekarang rumahnya sudah 2 lantai. Dari tidak punya kendaraan, yang awalnya ketika pergi prospek sampai harus naik truk dan mencegat truk di tengah jalan. Untuk beli rokok pun kadang-kadang eceran dan minta bantuan ke teman-teman jika ada yang membantu. Itu ingat, jika ada yang membantu, jika tidak, ya terpaksa hari itu tidak merokok, bahkan tidak makan. Hari ini omsetnya sudah ratusan juta per bulan. Hari ini dia sudah bisa membahagiakan keluarganya. Hari ini dia sudah bisa menikmati hasil jerih payahnya. Sahabat-sahabat sakti, apa hal penting yang bisa kita petik dari 2 cerita ini? Kedua cerita ini memiliki persamaan. 1, pentingnya kegigihan. Tanpa kegigihan, tidak mungkin 2 orang ini akan berhasil. Tanpa kegigihan, maka kedua orang ini akan selalu mengeluh dan mengeluh. Tanpa kegigihan, 2 orang sahabat saya ini akan selalu berpikir tentang hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, dan ketidakmungkinan yang akan mereka hadapi. Tetapi dengan kegigihan, akhirnya mereka bisa membuktikan apa yang menurut kacamata orang tidak mungkin, akhirnya menjadi mungkin. Yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan bahwa mereka mampu melakukan hal yang menurut orang lain akan sangat sulit untuk dilakukan. Sekali lagi, tanpa keyakinan tidak mungkin mereka akan tetap berada di jalannya. Ketiga, jangan pernah berkecil hati ketika Anda tidak bisa dan tidak ada modal untuk memulai sesuatu. Jangan pernah menanamkan pada diri Anda bahwa saya tidak bisa, saya tidak punya modal, dan Anda mengatakan bahwa saya pasti tidak bisa. Tidak, saudaraku. Selama Anda punya 2 hal tadi itu, kegigihan dan keyakinan, maka ketiadaan modal, ketiadaan skill, ketiadaan dukungan itu akan kalah dengan 2 hal itu. Jika sahabat-sahabat sekarang sedang mulai menjalani sesuatu ataupun sedang dalam proses mengembangkan suatu usaha atau suatu bisnis, jika Anda menemukan halangan, jika Anda menemukan hambatan, jika Anda menemukan cacian, makian, hinaan, ataupun diremehkan, jadikan itu sebagai semangat. Jadikan itu sebagai modal Anda untuk membuktikan bahwa pada saatnya nanti Anda akan mengatakan kepada mereka, terima kasih atas semua hal-hal negatif itu. Karena itu yang memberikan Anda semangat untuk membuktikan bahwa Anda bisa menjadi orang yang layak untuk diberi tepuk tangan. Selamat malam.